Setia NIM 119380029. Nah, kali ini aku bakal ngebahas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Arif. Kira-kira pertanyaan apa aja ya? Daripada nunggu dan bikin penasaran, mendingan kita langsung aja. Seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda, animasi, komik, ilustrasi, videografi, dan seterusnya. Dan Anda dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Anda memiliki 1 orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar di bulan pertama. Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5x10 meter. Nah, untuk 1 bulan pertama ini yang saya lakukan adalah saya akan menentukan bisnis apa yang saya akan jalani, yaitu bisnis ilustrasi. Saya akan melakukan bisnis tersebut dengan melakukan beberapa tahap dalam 1 bulan ini, yaitu yang pertama melakukan perencanaan strategi, perencanaan visi dan misi, perencanaan schedule, perencanaan peraturan, perencanaan pembagian tugas. Nah, selain perencanaan juga saya akan melakukan pelatihan terhadap rekan kerja saya, terutama 2 rekan kerja saya yang masih SMK, dan saya akan berfokus dan semaksimal mungkin untuk mengedukasi mereka agar kedepannya kami dapat maksimal untuk menjalani sebuah proyek kedepannya. Nah, lalu kami akan selain membuat perencanaan dan juga pelatihan, saya akan memanfaatkan ruangan yang telah diberikan, yaitu berukuran 5x10 meter. Saya akan gunakan ruangan tersebut dengan menciptakan ruangan yang bersih, nyaman, dan tertata rapi, sehingga menumbuhkan rasa yang menyenangkan, nyaman, dan juga bersih. Yang pertama kami lakukan adalah berkumpul dengan komunitas. Jadi kami akan berkumpul dengan komunitas. Selain menambah relasi, menambah ilmu dan pengetahuan, kami juga dapat bertukar pikiran sehingga bisa tahu apa yang kita lakukan ke depannya nantinya. Dan juga selain itu juga kami akan berdiskusi tentang program kerja ke depannya, bagaimana menumbuhkan sikap disiplin, melakukan pelatihan secara berkualitas, komitmen yang berkualitas, penilaian prestasi antara rekan kerja, terus juga ada pembangunan dan evaluasi kinerja. Nah, untuk cara kami menemukan partner yang baik adalah yang pertama itu harus satu misi dan satu visi. Jadi ibaratnya kita harus mencari tujuan untuk mencapai tujuan bersama yang sefrekuensi, yang satu jalan. Terus juga yang kedua, kita juga memastikan partner kita paham jenis bisnis yang akan kita jalani nantinya. Yang ketiga adalah memiliki kredibilitas yang baik. Yang keempat, dapat dipercaya. Dan yang kelima, memiliki komitmen. Jadi kita harus sama-sama berkomitmen dengan antara rekan kerja bagaimana kedepannya nantinya. Terus juga yang keenam adalah pembagian tanggung jawab yang jelas dan juga pembagian tanggung jawab yang adil. Jadi akan memudahkan kita ke depannya. Yang ketujuh adalah kita saling menerima kritik serta saran antar karyawan. Jadi kita harus terbuka dalam menerima sebuah kritik dan saran, karena hal tersebut juga
merupakan hal yang penting untuk mendukung kita ke depannya dan juga untuk mengevaluasi diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk strategi ini aku bakal melakukan promosi baik itu media cetak maupun media sosial. Nah, untuk melakukan promosi ini aku akan juga berkolaborasi dengan bisnis-bisnis yang lain maupun yang lagi merintis ataupun juga yang sudah sukses. Dan juga aku akan menampilkan konten-konten yang menarik dan juga akan memberikan produk-produk yang menarik sebagai portofolio bisnis saya. Dan juga saya akan mempromosikan lewat media sosial via Facebook, email, dan juga Twitter, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk media cetak saya akan mempromosikannya di majalah ataupun koran-koran seperti itu. Nah, hal yang kami lakukan untuk menumbuhkan rasa nyaman antar rekan kerja dalam bekerja adalah, menurut saya, adalah membuat lingkungan sekitar kita semenyenangkan mungkin, senyaman mungkin, tanpa membuat lingkungan sekitar kita tertekan dengan tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah ruangan yang bersih dan rapi, karena bagaimanapun juga ruangan tersebut juga kita gunakan dalam bekerja, dalam melakukan sebuah aktivitas. Jadi diusahakan sekali untuk menjaga kebersihan dan kerapihan. Nah, untuk selanjutnya adalah kami mencoba untuk mendengarkan kritik dan saran. Nah, selanjutnya kami akan mencoba untuk mendengarkan kritik dan saran, baik itu antar atasan maupun bawahan. Jadi selagi itu membawa dampak positif, cara pandang yang baik ke depannya untuk bisnis ini, akan sebisa mungkin kami lakukan. Terus juga kita harus berempati antar sesama, harus respect antar sesama. Jadi itu membuat juga menumbuhkan rasa nyaman, sehingga kami juga akan saling menghargai itu dukungan, segala bentuk bantuan, segala bentuk perbedaan. Menumbuhkan rasa hormat antar rekan kerja, menurut saya yang pertama kita harus berempati antar sesama, harus respect antar sesama. Lalu juga menghargai setiap bantuan, setiap dukungan, setiap perbedaan dan lain sebagainya. Dan juga kita juga harus saling menghormati. Sebelum orang lain menghormati kita harus terlebih dahulu menghormati orang lain tersebut. Dan kita juga harus punya punishment, yaitu efek jera buat rekan kerja yang melanggar peraturan ataupun melakukan hal-hal fatal yang merugikan bisnis. Dan juga kami berusaha memberikan reward untuk rekan kerja yang memiliki kinerja yang baik, lalu memotivasi, berbaur untuk menumbuhkan rasa solidaritas, kekeluargaan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Dan juga saling meninjau visi dan misi, dan berusaha menjadi contoh untuk rekan kerja lainnya.
Menurut saya, untuk membangun sikap inisiatif antar rekan kerja adalah yang pertama membangun pola pikir yang positif. Selain itu juga kita juga berdiskusi dengan orang-orang yang positif. Terus berani mencoba, mengapresiasi hal-hal kecil yang telah dilakukan oleh rekan kerja demi berkembangnya bisnis tersebut. Kembangkan wawasan disertai dengan mendengarkan, membaca yang lebih. Biasakan berpikir lebih dari biasanya. Tidak menjadikan sebuah inisiatif itu rutinitas, karena kalau kita jadikan sebuah rutinitas itu akan membuat rasa bosan atau rasa kurang nyaman atau bagaimana. Tapi jadikan rasa inisiatif itu sebagai bentuk cinta kita terhadap pekerjaan dan juga saling membantu, dan jadikan sebuah inisiatif itu sebagai kewajiban kita sebagai tim yang berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut saya untuk menumbuhkan loyalitas antar rekan kerja adalah salah satunya memberikan apa yang dibutuhkan karyawan atau apa yang diinginkan karyawan, misalnya bonus ataupun kenaikan gaji. Itu adalah bentuk apresiasi terhadap rekan kerja atas kinerjanya selama ini yang sudah melakukan yang terbaik untuk bisnis ini. Lalu juga menghormati antar partner atau rekan kerja dan saling membangun kepercayaan. Lalu juga meningkatkan komunikasi yang berkualitas, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, dan juga membangun rasa kepemilikan. Yang saya lakukan apabila rekan kerja saya melakukan hal yang fatal yang dapat merugikan perusahaan atau bisnis saya, tetapi memiliki rekam jejak yang baik, yang saya lakukan adalah pertama, saya akan menegur orang tersebut dan juga saya akan membicarakan secara baik-baik bagaimana bisa dia melakukan hal yang sefatal itu, melihat dari sudut pandangnya dan juga menjadikan hal yang sudah dia lakukan itu sebagai bentuk pembelajaran, memberikan sanksi ke depannya, sanksi sesuai dengan peraturan yang sebelumnya sudah dibuat dan disepakati. Dan juga apabila dia masih mengulangi hal tersebut, dia sudah paham atas konsekuensi dan dampak apa yang telah dia berikan dari kesepakatan sebelumnya yang telah kita sepakati atau kita sudah buat peraturan sebelumnya. Jika rekan kerja saya memiliki karakter yang buruk atau sikap yang buruk terhadap orang lain ataupun terutama terhadap customer, tetapi skillnya sangat menguntungkan dan juga sangat dibutuhkan bagi perusahaan, yang saya lakukan adalah yang pertama juga menegur, lalu saya juga membicarakan hal tersebut bahwa hal yang dia lakukan, sikap dia yang dia lakukan terhadap orang lain, terutama terhadap customer, adalah hal yang tidak boleh dipertahankan. Pertama saya akan menegur, setelah menegur saya akan membicarakan dengan baik-baik, dan juga saya akan menjelaskan bahwa kita harus bersikap baik terhadap orang lain, terutama customer, karena customer juga merupakan raja aktif dalam memantau rekan kerja saya dalam bekerja, dan juga saya akan memberitahu bahwa hal yang dia lakukan tersebut adalah bentuk dari sifat yang egois, karena
bagaimanapun juga kita membutuhkan customer. Tentunya saya akan menegurnya dan membicarakan dengan baik-baik. Lalu saya akan membicarakan bahwa hal yang dia lakukan itu adalah hal yang sangat tidak baik untuk dipertahankan, apalagi attitude sangat penting bagi perusahaan ke depannya. Dan juga saya akan mengajarkan bahwa customer itu adalah beribarat seperti raja, jadi kita harus menghormatinya dan berperilaku baik gitu. Terus selanjutnya juga saya akan lebih sering memantau proses kinerja mereka juga karena saya juga merasa bertanggung jawab atas bisnis ini, atas rekan kerja saya, jadi saya juga harus ekstra memantau ke depannya. Nah, menurut saya untuk menggonta-ganti karyawan itu adalah bentuk kurang tepatnya kita menemukan rekan kerja, sehingga kami harus terus mencari orang yang sefrekuensi, sejalan, satu visi dan misi, satu tujuan. Tapi terus juga cara kita bersikap, penyesuaian diri, lalu juga kita bisa lebih banyak bertukar pikiran. Nah, tetapi untuk saya pribadi, saya akan berusaha untuk mempertahankan orang yang telah bekerja bersama saya, karena untuk beradaptasi, belajar mulai dari awal, komitmen itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Jadi saya akan berusaha untuk mempertahankan orang yang telah bekerja lama bersama dengan saya dan rekan-rekan kerja lainnya. Dan juga untuk mencegah hal mengganti-ganti rekan kerja, saya akan memastikan betul dalam penyeleksian rekan kerja, kami harus terus mencari orang yang sefrekuensi, sejalan, satu visi dan misi, satu tujuan. Tapi di sisi lain, saat kita mencari rekan kerja atau mengganti-ganti rekan kerja, kita akan lebih banyak mengetahui karakter orang ke depannya untuk lebih berhati-hati dan lebih jeli dan lebih paham, yang juga satu visi dan misi ke depannya. Nah, ternyata itu dia tadi pertanyaannya yang diberikan oleh Pak Arif. Jadi semoga saja apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan ataupun ada pengucapan yang salah, saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.
Anda.